Pasukan dari kalangan mantan perwira KNIL sebelum memproklamasikan RMS. Selain didukung oleh mantan perwira KNIL yang merupakan tentara bentukan Belanda, pemberontakan yang dilakukan RMS mendapat dukungan dari Belanda karena Belanda masih ingin mengambil alih kekuasaan kolonialnya di Indonesia yang sudah memproklamasikan kemerdekaan. Namun, karena pemberontakan RMS mengalami kegagalan, akhirnya Belanda harus menampung bekas-bekas KNIL serta tokoh-tokoh RMS untuk tinggal dan menetap di Belanda. Belanda juga dijadikan sebagai basis pemerintahan pengasingan RMS oleh tokoh-tokoh utama yang bermigrasi ke negeri ini. Ini tentu menjadi beban psikologis tersendiri bagi negeri kincir angin ini. Tujuan pemberontakan RMS untuk memisahkan diri dari pangkuan Republik Indonesia Serikat, sekaligus menjadi latar belakang mengapa pemberontakan RMS dilancarkan di bawah pimpinan Dr. Andes Somakil. Adanya ketimpangan pembangunan di daerah yang tidak seberapa dibandingkan pembangunan di Pulau Jawa membuat terbentuknya Gerakan Republik Maluku Selatan. Keinginan pemerintah pusat untuk menggabungkan wilayah negara Indonesia Timur ke dalam RIS menyebabkan timbulnya pergolakan politik di wilayah NIT. Sebelum RMS diproklamasikan, Gubernur 9 Sarangkai telah melakukan propaganda pemisahan wilayah Maluku dan RIS. Gubernur 9 Sarangkai sendiri terdiri dari mantan pasukan KNIL di Maluku yang ingin mempertahankan NIT sebagai negara federasi. Pada tanggal 25 April 1950, Dr. Andes Christian Robert Stephen Somakil memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan atau RMS. Tujuan pemberontakan RMS.
Tujuan pemberontakan RMS adalah dalam rangka untuk memisahkan diri dari pangkuan Republik Indonesia Serikat sehingga dapat mendirikan negara sendiri. Oleh karena itu, pemberontakan Republik Maluku Selatan dikategorikan ke dalam pemberontakan karena faktor kepentingan. Peristiwa pemberontakan RMS. Tuntutan pemisahan diri sekaligus proklamasi kemerdekaan disampaikan oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, yaitu Dr. Andes Christian Robert Stephen Somakil di bulan April 1950. Mantan pasukan KNIL yang ada di Maluku Selatan juga ikut mendukung keputusan Somakil untuk memproklamasikan negara sendiri. Tokoh pemberontakan Republik Maluku Selatan yang utama tentu saja adalah Christian Robert Stephen Somakil, seorang mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur atau NIT. Somakil sebelumnya mendeklarasikan pendirian negara Republik Maluku Selatan yang terpisah dari Republik Indonesia Serikat pada 25 April 1950. Somakil sangat aktif menjalankan aksi propaganda untuk menambah para pendukung dan pengikutnya. Propaganda yang dilancarkan bahkan hingga menjangkau daerah di Maluku Tengah. Saat dilakukan proklamasi kemerdekaan RMS, RMS juga mengumumkan jajahan pemerintahannya yang terdiri dari 1. Presiden dijabat oleh Jenderal Haji Manahutu. 2. Perdana Menteri dijabat oleh Albert Wisial. 3. Menteri terdiri dari Somakil, J. Taule, P.W. Lakolo, Andi Nanlolhi, S.J.H. Norimarna, D.J. Gaspar, Manusama, Z. Pesuwarisa. 4. Wakil Presiden RMS di luar negeri dijabat oleh Dr. Andes Jenderal P. Niki Jiliu berkedudukan di Den Haag. Somakil mengancam penduduk di wilayah Maluku Selatan yang ketahuan mendukung NKRI akan dimasukkan ke dalam penjara. Di tanggal 3 Mei 1950, Somakil diangkat menjadi presiden dan dibentuklah Angkatan Perang RMS atau APRMS di tanggal 9 Mei 1950. Panglima tertinggi APRMS adalah Dr. Andes Jenderal Sanson selaku Senson Mayor KNIL. Tindakan yang dilakukan oleh pihak RMS ini membuat pemerintah Republik Indonesia Serikat atau RIS bereaksi keras. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah mengajukan permintaan damai. Namun, pihak RMS menolak pengajuan damai pemerintah RIS sehingga dikerahkan kekuatan militer untuk menumpas gerakan RMS. Akhirnya, pasukan RMS berhasil dipukul mundur sehingga wilayah Ambon mampu diambil alih APRIS. Perjuangan menumpas RMS terus berlangsung hingga di tahun 1962 di Pulau Seram. Dr. Andes Somakil kemudian berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati di Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta di tanggal 12 Desember 1963. Setelah Dr. Andes Somakil dijatuhi hukuman mati dan pemberontakan berhasil ditumpas di Ambon, sisa-sisa pemerintahan RMS mengungsi ke Belanda. Total ada sebanyak 12.000 tentara bekas KNIL di Maluku yang berangkat ke Belanda bersama keluarganya 1 tahun setelah Dr. Andes Somakil dihukum mati. Dampak pemberontakan RMS. Demi tercapainya tujuan pemberontakan RMS,
Mantan pasukan KNIL yang juga merupakan perwira asli bangsa Indonesia harus baku tembak dengan pasukan TNI di Pulau Ambon. Akibat baku tembak demi merebutkan Pulau Ambon, pasukan TNI bahkan kehilangan komandan yang sangat penting, yakni Letnan Kolonel Slamet Riyadi, serta Letnan Kolonel Suediarto. Letnan Kolonel Slamet Riyadi gugur saat dilakukan perebutan benteng New Victoria dari pihak RMS. Korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak, yakni pihak APRIS dan juga RMS. Selain kehilangan nyawa, pemberontakan RMS juga menyebabkan ketidakstabilan kondisi politik dan ekonomi di wilayah Maluku dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan setelah pemberontakan RMS berhasil ditumpas, banyak pihak yang diduga mendukung RMS melakukan migrasi besar-besaran ke Belanda. Akibatnya, terjadi ketegangan politik antar kelompok yang ada di wilayah Maluku. Pasukan TNI akhirnya mampu merebut kembali kota Ambon yang diklaim sebagai ibu kota RMS. Hal ini menandai berakhirnya pemberontakan yang dijalankan oleh Dr. Andes Christian Robert Sivan Somakil dan dukungan mantan pasukan KNIL Republik Maluku Selatan.